Hari ini kita akan membahas materi fungsi eksponensial. Materi ini sebenarnya cukup dekat dengan diri kita, yaitu dapat membantu menjelaskan kondisi pandemi corona saat ini. Menurut kamu, mengapa jumlah kasus corona terus meningkat dengan pesat? Salah satu perspektif yang dapat kita gunakan yaitu karena sifat penyebaran virus corona yang bersifat eksponensial atau berlipat ganda. Penyebaran eksponensial ini dapat kita lihat dengan memperhatikan angka reproduksi sebuah penyakit. Apa itu angka reproduksi? Angka reproduksi adalah jumlah rata-rata orang yang bisa ditulari seorang yang terpapar sebuah penyakit. BBC News Indonesia menyatakan bahwa besar angka reproduksi virus corona adalah 3. Artinya, satu orang yang positif corona rata-rata menularkan virus ini kepada 3 orang sehat lainnya. Nah, kembali ke topik semula. Mengapa penyebaran virus corona sangat pesat? Mari kita berandai-andai. Jika angka reproduksi corona bersifat konstan, yaitu hanya bernilai 1, maka penyebaran kasus corona akan seperti ini. Pada awalnya, kita mengasumsikan terdapat 1 orang yang terpapar virus corona. Maka pada periode pertama akan ada 1 orang baru yang terpapar corona. Pada periode kedua, 1 orang baru tersebut akan menularkannya kepada 1 orang yang lain. Pada periode ketiga, akan ada 1 orang baru lagi yang terpapar corona. Begitu juga dengan periode keempat. Tapi nyatanya, angka reproduksi virus corona bersifat eksponensial, yaitu bernilai 3. Maka peningkatan kasus corona akan seperti ini. Pada awalnya, kita mengasumsikan terdapat 1 orang yang terpapar virus corona. Maka pada periode pertama, akan ada 3 orang baru yang terpapar corona. Pada periode kedua, akan ada 9 orang baru yang terpapar corona. Pada periode ketiga, akan ada 27 orang baru lagi yang terpapar corona. Pada periode keempat, akan ada 81 orang baru lagi yang terpapar corona. Nah, sedikit intermezzo, apakah kamu bisa melihat pola bilangan berpangkat atau eksponensial? Nah, back to the topic. Jika kita membandingkan kedua kasus tersebut, pada periode kedua tidak begitu menunjukkan jumlah yang begitu signifikan. Namun, ketika dari periode ketiga dan seterusnya, jumlahnya sangatlah berbeda jauh. Karena pada kasus kedua, jumlah yang terpapar terus berlipat ganda. Nah, ini adalah gambaran kasar mengapa penyebaran kasus corona sangat pesat. Begitulah kira-kira penjelasan singkatnya. Menurut kamu, jika di sebuah daerah terdapat 2 orang yang terpapar corona, bisakah kamu menentukan jumlah kasus baru pada periode kelima? Atau lebih jauh lagi, bisakah kamu membuat rumusan atau pola untuk menentukan jumlah kasus baru untuk setiap periode? Terus semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.